Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maharani Putri dengan NPM 1007071818135 dari Prodi Teknik Industri yang akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul penyelesaian masalah di percetakan dengan metode 5W+1H. Sistematika penulisan yang saya gunakan dalam tugas akhir ini yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta kesimpulan dan saran. Sebagai pendahuluan, saya melakukan penelitian di PT Remaja Rusda Karya yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan buku dan penerbitan di Kota Bandung. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya kali ini terdapat dari beberapa faktor, diantaranya proses produksi. Proses produksi yang dilakukan di PT Remaja Rusda Karya sudah menggunakan mesin, tetapi tidak terlepas juga dari bantuan tenaga manusia, sehingga pengendalian kualitas yang dilakukan masih di bagian akhir saja, yaitu di SK pemeriksaan. Dengan pengendalian kualitas yang dilakukan di bagian akhir saja, ternyata masih banyak ditemui produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan atau dikatakan sebagai produk cacat yang telah melebihi batas toleransi yang perusahaan tetapkan, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Berikut merupakan data jumlah produksi 12 bulan terakhir di PT Remaja Rusda Karya dan persentase kecacatan produk buku selama 12 bulan periode terakhir. Dapat dilihat bahwa setiap bulannya kecacatan melebihi batas toleransi yang perusahaan tetapkan. Berikut merupakan Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang saya jadikan landasan penelitian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perumusan masalah dalam penelitian saya kali ini terdapat dua, yaitu apa penyebab utama yang menyebabkan kecacatan serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Sehingga tujuan penelitian saya kali ini yaitu untuk mengidentifikasi penyebab utama kecacatan serta memberikan rekomendasi atau usulan perbaikannya. Berikut merupakan batasan masalah yang saya tetapkan. Terdapat 3 poin utama, yaitu pengambilan data yang dilakukan pada bulan Oktober 2021 dan September 2022, serta penelitian ini tidak membahas biaya yang dikeluarkan, dan yang terakhir penelitian ini hanya memberikan usulan, tidak sampai ke tahap pengimplementasian. Tinjauan pustaka yang saya gunakan yaitu 5W+1H, di mana 5W+1H ini terdapat beberapa elemen penting yang digunakan, yaitu what, why, where, when, who, serta how. Selanjutnya merupakan metodologi penelitian yang dimulai dengan tahap identifikasi awal dengan studi pendahuluan, dengan mengumpulkan studi literatur, melakukan observasi lapangan dan wawancara, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, serta menetapkan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data yang saya lakukan terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, proses pengolahan data dilakukan dengan membuat peta kendali, membuat diagram Pareto, mengidentifikasi penyebab kecacatan, menetapkan action plan dengan 5W+1H, serta diakhiri dengan analisis, kesimpulan, dan saran. Berikut merupakan proses pengumpulan data yang saya lakukan. Selanjutnya ialah penetapan jenis-jenis kecacatan yang terjadi dalam perusahaan. Terdapat 5 jenis, yaitu bercak tinta, cacat lem, misprint, hasil cetakan berbayang, serta cover tidak presisi. Berikut merupakan hasil peta kendali revisi dan diagram Pareto. Di hasil peta kendali revisi ini dapat dilihat bahwa proses yang berjalan sudah tidak melebihi batas atas dan tidak melebihi batas bawah. Serta diagram Pareto merupakan frekuensi jenis kecacatan tertinggi, yaitu di hasil cetakan berbayang. Berikut merupakan diagram sebab akibat dari jenis-jenis kecacatan tersebut. Selanjutnya merupakan proses dokumentasi dari 5W+1H dan setiap jenis kecacatan. Sebagai contoh, di sini ada hasil cetakan berbayang, yaitu potential cause-nya, kelalaian operator karena kelelahan, tindakan apa yang harus dilakukan, memberikan jam waktu istirahat tambahan, kenapa harus diprioritaskan agar pekerja dapat memulihkan tenaganya, di mana perbaikan itu akan dilakukan di stasiun kerja percetakan hitam putih, kapan, setiap hari, siapa yang akan bertanggung jawab, pimpinan perusahaan, dan bagaimana caranya dengan pemimpin perusahaan harus menetapkan kebijakan waktu istirahat yang cukup. Berikut merupakan dokumentasi untuk bercak tinta, misprint, cover tidak presisi. Dan kesimpulan dari penelitian saya kali ini yaitu operator yang kurang konsentrasi dikarenakan kelelahan serta melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa, mesin drum yang cetak yang kotor, dan kecepatan mesin yang tidak stabil, setting di mesin cetak yang berubah-ubah, material yang digunakan yaitu kualitas lem yang terlalu panas,
dan tinta kertas yang digunakan tidak memenuhi standar. Metodenya itu tidak ada panduan kerja yang jelas, serta lingkungan yang panas dan pencahayaan yang kurang. Sehingga adapun usulan yang dilakukan yaitu membuat jadwal maintenance secara rutin dan berkala, memberikan waktu istirahat yang cukup, melakukan cek terkait jenis tinta dan kertas yang digunakan, membuat SOP, pembersihan drum, serta pemberian kipas angin. Sehingga saran yang saya usulkan yaitu terapkan dan lakukan standarisasi agar permasalahan serupa tidak terjadi, lakukan secara konsisten pengendalian kualitas, serta penelitian selanjutnya dapat meneliti secara detail terkait waktu istirahat dan jadwal maintenance. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.